Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memodif ke kaca dari kompor induksi ini beserta penambahan LED. Jadi LED tiga warna lebih kalau tidak salah. Nanti aja langsung kita cek. Untuk resistor saya menggunakan 330 dan disambungkan ke tegangan 5 volt di sini. Nah, ini ada tulisannya ground dan 5 volt. Jadi ini tersambung dengan LED. Dan setelah itu saya membersihkan semua dari rangkaiannya ini saya bersihkan dan perhatikan kumparannya di sini jangan sampai ada yang tidak rata. Kalau hanya sedikit itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah agak sangat berbeda kumparannya ini kita perbaiki terlebih dahulu. Dan pastikan baut-bautnya ini sudah terpasang dengan benar. Untuk kacanya sendiri, di sini saya menggunakan kaca 3 mili. Jadi ini saya menggunakan kaca ketebalannya itu 3 mili sama dengan kaca bawaan, walaupun mungkin kalau kaca bawaannya itu 4 sampai 3 mungkin 3 milian. Nah, ini saya gunakan yang 3 mili. Dan sudah saya lem kacanya ini. Kalau untuk harga di sini harganya 20.000 sudah sama potong, sudah dipotong seperti ini. Jadi tidak siku, dipotong dan saya lem menggunakan lem pasta atau juga bisa menggunakan lem silikon untuk akuarium, bisa menggunakan itu. Nah, ini tinggal saya pasang. Nah, ini sudah terpasang dengan benar. Tinggal saya coba seperti apa hasil LED-nya. Kalau untuk bautnya nanti saya akan pasang setelah saya mencoba LED-nya ini. Lalu lanjut ke cara penggunaan dari kompor induksinya ini. Kalau untuk menu ini sudah terlihat ada timer stop water, voltage, terus raise, down, up, barbecue, fry, terus hotpot, terus juga ada milk dan on off. Jadi sama persis dengan bawaan, jadi saya tidak perlu menulis karena sangat kelihatan ini. Nah, seperti ini. Saya akan colokkan terlebih dahulu. Oh iya, jangan lupa kita harus memberi pasta di bagian tengah dari kumparannya ini, karena itu ada sensor termokouple yang terhubung pada kaca ini supaya mengetahui temperatur kaca ini berapa. Seperti itu. Nah, itu ya. Saya sudah memberi pasta. Saya akan matikan lampu utama biar kelihatan lampunya. Baru saya akan sambungkan seperti ini. Nah, ini adalah LED yang banyak warna, bukan RGB, tapi gabungan lah ini. Seperti ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kipas berputar ya setidaknya ada cahaya lah di dalam ini. Yang terpenting jangan dekat dengan kumparan induksinya itu. Coba on kan. Jadi kipasnya ini akan mati setelah beberapa detik kita mengoffkan kompor induksinya ini. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung praktekkan aja. Ini saya akan pasang dulu, baru saya akan praktekkan. Langsung ke praktek.
Nah, ini sudah saya pasang, bautnya sudah saya pasang, ada 8 baut. Dan sekarang saya akan mencoba dengan air setengah gelas. Untuk diameter gelasnya ini saya menggunakan yang 10 cm, dan minimal dari kompor listrik ini dia bisa membaca 8 cm dia. Untuk maksimal 22 cm, 25 juga bisa. Hanya saja nanti dikhawatirkan kena ke bagian framenya ini, bagian pinggirnya ini. Ini sudah ada air dan ada kopi juga di sini. Saya akan membuat kopi. Pastikan ada di titik tengah ini ya, seperti ini. Yang melenceng sedikit tidak apa-apa. Yang terpenting sudah ada di tengah seperti ini. Dan untuk supaya maksimal, lebih baik kita tutup airnya. Wadahnya tutup, maksud saya, bukan airnya yang ditutup, wadahnya ditutup. Nah, ini. Untuk pertama kita hidupkan terlebih dahulu. Dan ini masih posisi standby, belum bisa memanaskan air. Jadi kita tinggal pilih bagian mana yang akan kita gunakan. Saya akan coba contoh. Oh ya, untuk voltage di sini tidak bisa ditekan, timer juga tidak bisa ditekan selama kita tidak memilih menu ke 6. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ke 7 menu tersebut. Jadi kita tidak bisa memencet voltage, timer, up dan down di sini jika tidak memilih menu. Saya akan nyalakan lagi. Itu tadi mati otomatis jika kita tidak menekan atau memilih menu apapun. Saya akan coba yang ini, yang water. Kalau yang water, nah itu sudah bunyi. Yang water 650 watt. Walaupun di spesifikasi kardusnya itu spesifikasi alatnya ini 500 watt. Banyak yang bilang seperti itu, tapi kenyataannya ketika di LCD-nya sendiri ini 650. Jika sudah memilih seperti ini, saya akan coba tekan untuk down dan up. Ini tidak bisa memilih jika kita memasak air akan konstan di 680. Kalau di menu masak yang lainnya kita bisa menggunakan timer dan kita bisa menurunkan dan menaikkan watt yang ada di LCD-nya ini. Untuk mengecek voltage, ini P0. P0 ini saya nggak tahu apa, soalnya tidak ada keterangan di manualnya. Dan kalau dipencet lagi akan tampil tegangan yang masuk 193 volt. Jadi bukan 220, ini turun di listrik di sini turun. Terus kalau untuk timer sendiri di sini coba pilih, kalau up dia akan kelipatan 10, tapi kalau down 1 per 1 dia. Ini per menit satuannya. Jadi ini per menit dan jam. Kalau memasak air ini maksimal 24 jam. Jadi timer di sini digunakan untuk jika memasak air. Ketika kita memilih timer, ini kan 2 menit. Setelah 2 menit baru kompor ini akan on. Berbeda ketika kita menggunakan versi yang masak. Untuk memasak atau yang lainnya itu pasti berbeda. Kalau untuk masak air di sini ketika kita milih timer, sudah aktif timernya jika berkedip seperti ini. Setelah 2 menit baru kompor ini akan menyala. Dan terus seperti itu. Jadi bukan timer untuk mematikan. Nah, kalau saya pilih yang lain, saya coba matikan terlebih dahulu, terus saya nyalakan lagi, dan saya akan pilih untuk ini sop di sini. Ya, ini di sini sop nasi. Saya coba nasi dulu. Mana yang nasi? Ini water. Terus ini sop dan ini rice yang ini. Saya coba ya.
yang rice dulu, bisa turun atau enggak. Nah, dia akan konstan. Jadi beda-beda, tiap anu itu beda. Nah, dia akan konstan. Sedangkan untuk timer di sini sama dengan yang digunakan untuk air ternyata. Jadi dia akan menyala setelah timernya ini selesai. Terus saya akan coba untuk yang sop. Bisa turun atau tidak? Tidak bisa. Dan untuk timernya sendiri sama dengan air, dengan memasak air sama dia. Terus yang untuk apa namanya di sini untuk milk, untuk penghangat, kalau tidak salah ini milk, ini susu, jadi untuk menghangat biasanya. Nah, ini juga tidak bisa, dan saya akan coba timernya di sini sampai berapa timernya di sini. Kalau timer maksimal 24 berarti dia akan menghitung mundur, baru akan menyala. Ini minimal. Nah, ini sama aja. Jika saya pasang timernya ke ini, dia tidak akan menyala, ini dia. Terus di sini nih apa ya, hotpot kalau tidak salah. Matikan, nyalakan lagi. Kalau yang hotpot ini apa? Nah, kalau yang hotpot di sini bisa diturunkan sampai 100. Untuk naiknya sendiri 650. Kalau untuk timer sendiri maksimal dia berapa ya, 4 jam. Jadi kalau ini saya set ke 1 menit, setelah 1 menit berlalu maka kompor ini akan mati. Coba aja kita sambil menunggu. Jadi dia akan merubah ke watt 650, lalu kembali lagi untuk mengetahui timernya sisa berapa menit, seperti itu. Jadi bukan detik, menit, paling kanan, kiri, jam, dan maksimal 4 menit 4 jam maksud saya. Dan nanti kita coba untuk barbecue dan untuk fry. Jadi kalau di bagian samping ini dia timernya, jika sudah selesai, jika timernya sudah habis, alat ini akan menyala. Kalau yang bagian kanan, kita bisa set wattnya di sini berapa watt, lalu kita bisa ngeset timer, dia akan menyala berapa menit, seperti itu. Nah, ini sudah 1 menit, akan mati otomatis. Terus saya akan coba yang barbecue, nyalakan lagi barbecue. Nah, ini juga bisa minimal 80 untuk yang barbecue, sedangkan maksimal di sini 270 untuk yang barbecue. Untuk timernya sendiri, nah ini juga bisa di set timernya, ternyata sama. Jadi di bagian kanan untuk set timer, wattnya juga bisa, sedangkan yang bagian kiri wattnya konstan, dan timer counter downnya itu akan mengaktifkan, bukan mengoffkan. Yang fry juga saya akan coba. Nah, kalau seperti ini kita off-kan terlebih dahulu, on-kan lagi, pilih, baru bisa turun atau tidak. Oh, yang ini maksimal 270 untuk yang fry atau menggoreng, sedangkan paling rendahnya 80, sama. Jadi di bagian atas ini 80, 270 sama barbecue dan fry. Sedangkan untuk
hotpot lalu mic di sini itu maksimal 270. Oh, yang mic ini dia tidak bisa, dia hanya 80 ternyata. 80, dan counternya ini counter down baru dia akan aktif. Oh, seperti itu ya. Jadi hanya ada 3 hotpot yang bisa diatur: hotpot, barbecue, dan fry. Jadi jika ingin counter down ketika timernya sudah selesai, maka ini akan mati. Kita bisa menggunakan fry, barbecue, dan hotpot. Sisanya hanya penghangat aja. Saya akan coba yang fry aja. On kan, pilih fry. Saya akan set ke maksimal. Oh, ini 270. Hotpot atau barbecue aja kalau kayak gitu. Ini kan saya set ke, ini juga 270 ternyata. Coba yang hotpot. Nah, yang hotpot bisa 650. Nah, itu sudah mulai mendidih. Terus saya akan set timernya 2 menit aja. 2 menit. Jadi kita tinggal tunggu sampai 2 menit, maka timernya ini akan off. Kalau ada yang tahu untuk kode yang ini P0003 ini, bisa di-share atau bisa di komen di bawah maksud saya. Jadi P003, apa itu banyak pemakaian, umpamanya masak dan yang lainnya, dia akan bertambah seperti itu sih. Itu tidak ada keterangan di buku manualnya, tidak ada. Nah, sudah mendidih dan belum 1 menit aja sudah sudah mendidih seperti ini. Jadi dia akan menampilkan watt, lalu akan menampilkan nilai timer yang sekarang. Dan kita tinggal masukkan, ini sudah tinggal di bawah 1 menit, karena tadi videonya saya skip supaya tidak terlalu lama. Kita tinggal tuang kopinya ini. Jadi enaknya kalau kompor induksi, kita tinggal bersihkan bagian atas, walaupun kena air di sini, ini masih tidak apa-apa. Nah, ini sudah mati, sudah selesai. Terus yang terpenting di bagian bawah tidak terkena air. Yang terpenting itu aja. Kalau bagian atas ini bisa dilap pakai lap basah, bisa juga. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini tidak nitrum, ini dia. Tidak nitrum sama sekali. Ya, mungkin cukup sekian review dan memodif kaca jika pecah di kompor induksi, sekalian menambah LED warna-warni supaya tambah bagus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.